Langsung mute semua, Raja yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, mohon izin rekan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk memberikan sebuah presentasi terkait dengan materi yang telah kami siapkan, yaitu terkait dengan sistem informasi manajemen penumpang. Baiklah, pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator atas nama Ara Yunandra, dan ada tiga rekan kelompok saya. Yang pertama itu adalah rekan Rio ada dari Putra Rahuda, lalu yang ketiga ada rekan Titin Elviani, dan ada rekan Yuni Fahirat Pulau Raya. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memberikan sebuah paparan materi terkait sistem informasi penumpang yang akan kami jelaskan di PPT yang telah kami buat di sini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, silakan kepada rekan-rekan untuk memberikan presentasinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang suprasistem SIM penumpang. Suprasistem SIM penumpang adalah integrasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai sistem informasi manajemen penumpang yang ada, baik itu dalam lingkup yang lebih lokal maupun dalam skala yang lebih luas. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam penyediaan layanan transportasi bekerja secara terkoordinasi untuk memberikan pengalaman penumpang yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Ya, baik, kita masuk ke slide kedua yaitu sistem SIM penumpang. Dalam sistem SIM penumpang ini adalah informasi manajemen penumpang atau yang bisa disebut kita oleh SIM penumpang adalah sebuah sistem komputerisasi yang dirancang khusus untuk mengelola informasi dan proses terkait penumpang dalam industri transportasi. Sistem ini berfungsi untuk mengotomatisasi berbagai aspek manajemen penumpang, mulai dari pemesanan tiket, check-in, dan manajemen bagasi, hingga pelaporan dan analisis data. SIM penumpang biasanya digunakan oleh maskapai penerbangan, operator kereta api, bus, kapal laut, dan transportasi umum lainnya. Baik, masuk ke slide ke sistem informasi manajemen penumpang. Subsistem merujuk pada bagian-bagian sistem yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi spesifik dalam pengelolaan informasi dan proses terkait dengan penumpang. Subsistem dalam SIM penumpang berkontribusi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang membantu menyediakan layanan yang efisien dan berkualitas kepada penumpang, serta mendukung operasional perusahaan transportasi. Baik, selanjutnya masuk ke definisi SIM penumpang. Sistem informasi manajemen penumpang atau SIM penumpang adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi terkait dengan penumpang dalam berbagai jenis transportasi seperti pesawat, kereta api, kapal laut, atau transportasi umum lainnya. Sistem ini biasanya mencakup berbagai fitur dan fungsi untuk memudahkan proses manajemen dan pengelolaan data penumpang. Ya, baik, kita sekarang masuk ke SIM penumpang, yaitu ada tujuan, output, input, pengendalian sistem, dan faktor yang mempengaruhi. Sekarang masuk dulu ke tujuan, yaitu untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan penumpang selama perjalanan mereka dengan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Untuk outputnya, yang pertama itu informasi kedatangan dan keberangkatan, pembaharuan keterlambatan, pembaharuan kondisi perjalanan, peta perjalanan, dan informasi tempat duduk, serta pembaharuan status perjalanan. Untuk inputnya, memberikan layanan yang tepat dan relevan kepada penumpang, meliputi jadwal perjalanan, data lokasi, informasi keterlambatan, data cuaca, dan data penumpang. Untuk faktor yang mempengaruhinya yaitu ada ketersediaan data, teknologi yang digunakan, integrasi sistem, desain antar muka pengguna, kapasitas infrastruktur, kebutuhan penumpang, kepatuhan regulasi, dan ketersediaan layanan tambahan. Dan yang terakhir adalah pengendalian sistem yang meliputi
pengendalian akses, pengendalian keamanan data, pengendalian integritas data, pengendalian pemulihan bencana, pengendalian pengujian dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu pengendalian audit dan pemantauan. Berikutnya, kita akan bahas mengenai karakteristik SIM penumpang. Karakteristik SIM penumpang meliputi efisiensi, yaitu bagaimana sistem informasi menggunakan data yang diperlukan untuk mengoptimalkan jadwal perjalanan dan mengurangi waktu dan biaya. Karakteristik berikutnya yaitu akurat. Sistem informasi mengumpulkan dan menyediakan informasi yang benar dan relevan seperti jadwal perjalanan, biaya, dan lokasi. Karakteristik berikutnya yaitu real time. Sistem informasi memungkinkan penumpang untuk mendapatkan informasi yang aktual dan relevan seperti perubahan jadwal perjalanan ataupun biaya. Kemudian yaitu adalah integrasi. Sistem informasi mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber seperti jadwal perjalanan, biaya, dan informasi kendaraan. Karakteristik berikutnya adalah user-friendly. Sistem informasi mudah digunakan dan menyediakan informasi yang mudah dipahami oleh penumpang. Kemudian yang terakhir adalah ekonomis. Sistem informasi mengurangi biaya dan waktu untuk mengumpulkan dan mengelola informasi seperti biaya pemesanan tiket dan informasi tentang Baik, selanjutnya adalah komponen SIM penumpang. Komponen SIM penumpang ini ada 8, yaitu yang pertama sistem pendataan, yang dimana menyimpan dan mengelola data penumpang, kendaraan, jadwal perjalanan, dan biaya. Yang kedua adalah sistem pesanan, menangani pemesanan, pembatalan, dan perubahan tiket transportasi. Yang ketiga, sistem informasi jadwal, menyediakan informasi tentang jadwal perjalanan, seperti waktu pergi dan kembali, dan informasi tentang rute dan lokasi perjalanan. Yang keempat yaitu sistem informasi perubahan, yaitu menyediakan informasi tentang perubahan atau penundaan jadwal transportasi. Yang kelima, sistem informasi ketersediaan, menyediakan informasi tentang ketersediaan kendaraan transportasi seperti bus, kereta api, dan yang lainnya. Yang keenam adalah sistem informasi tarif, yang dimana menyediakan informasi tentang tarif transportasi seperti biaya tiket dan biaya tambahan seperti biaya pemakai jalan. Yang ketujuh adalah sistem informasi kemudahan yang menyediakan informasi tentang kemudahan di tempat perjalanan seperti toilet, kafe, dan lokasi pembayaran tiket. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi pengiriman yang menyediakan informasi tentang pengiriman tiket transportasi darat. Jadi selanjutnya masuk ke sumber daya manusia SIM penumpang yang terdiri dari yang pertama, tim pengembang perangkat lunak, yang kedua, tim analisis bisnis, yang ketiga, tim infrastruktur TI, tim layanan pelanggan, manajemen proyek, dan tim pelatihan. Selanjutnya, instruksi kerja. Instruksi kerja dalam sistem informasi penumpang bertujuan untuk mengatur dan menjalankan berbagai proses terkait dengan manajemen data dan layanan penumpang dalam sebuah sistem transportasi. Berikutnya adalah proses bisnis. Proses bisnis dalam sistem informasi manajemen penumpang mencakup serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk menyediakan layanan transportasi kepada penumpang secara efisien dan efektif. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama adalah pemesanan tiket. Kemudian yang kedua, konfirmasi reservasi. Kemudian perubahan dan pembatalan. Selanjutnya adalah informasi jadwal. Kemudian ada check-in. Selanjutnya boarding. Yang ketujuh, pemberian informasi perjalanan. Dan yang terakhir ada layanan pelanggan. Baik, sekarang kita masuk ke perangkat keras yang berada di sistem penumpang ini, yaitu perangkat kerasnya terdiri dari server atau aplikasi web yang berada di aplikasi seluler juga. Yang kedua itu ada komputer stasiun kerja. Yang ketiga terminal penumpang. Keempat ada printer. Yang kelima pemindai barcode.
Yang keenam adalah peralatan komunikasi. Sekarang ada perangkat lunaknya, yaitu satu, sistem manajemen basis data. Yang kedua, aplikasi pemesanan online. Yang ketiga, aplikasi manajemen reservasi, sistem informasi jadwal, aplikasi seluler, sistem pemantauan dan manajemen perjalanan. Yang terakhir yaitu sistem analisis data. Kemudian masuk ke gambaran prosedur tata kerja SIM penumpang dalam bentuk BPMN. Yang pertama, reservasi atau pemesanan, pembatalan, dan perubahan tiket. Proses ini melibatkan interaksi antara penumpang dan sistem untuk melakukan pemesanan, pembatalan, atau perubahan tiket transportasi darat. Nah, yang kedua adalah informasi jadwal. Sistem menyediakan informasi tentang jadwal perjalanan, termasuk waktu pergi dan kembali, serta rute dan lokasi perjalanan. Yang ketiga, informasi perubahan. Sistem memberikan informasi tentang perubahan atau penundaan jadwal transportasi darat kepada penumpang. Yang keempat adalah informasi ketersediaan. Sistem memberikan informasi tentang ketersediaan kendaraan transportasi darat seperti bus, kereta api, dan lainnya kepada penumpang. Yang kelima, informasi tarif. Sistem memberikan informasi tentang tarif transportasi darat, termasuk biaya tiket dan biaya tambahan seperti biaya memakai jalan. Yang keenam, informasi kemudahan. Sistem memberikan informasi tentang kemudahan di tempat perjalanan seperti toilet, kafe, dan lokasi pembayaran tiket. Nah, yang ketujuh yaitu informasi pengiriman. Proses pengiriman tiket transportasi darat kepada penumpang. Berikut adalah proses bisnis. Yang pertama, pendaftaran penumpang. Setelah itu, penumpang dapat melakukan pemesanan tiket. Setelah melakukan pemesanan tiket, maka penumpang dapat verifikasi tiket dan harga tiket. Selanjutnya, penumpang dapat melakukan pembayaran. Maka setelah melakukan pembayaran, akan ada pengiriman konfirmasi pemesanan. Setelah itu, penumpang dapat melakukan check-in dan selanjutnya akan dilakukan pelayanan terhadap pelanggan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait bagian dari hierarki dari sistem informasi manajemen transportasi darat. Nah, yang menjadi super sistemnya adalah SIM Transdar. Lalu di bawahnya ada sistem informasi parkir, sistem informasi andalalin, sistem informasi registrasi kendaraan bermotor, lalu ada SIM penumpang atau SIM informasi penumpang yang tadi sudah kami jelaskan, lalu ada SIM temu hilang kendaraan, dan ada SIM penimbangan kendaraan. Nah, ini keenam sistem informasi ini berada di bagian hierarki yang setara. Lalu di bawahnya, di bawah SIM penumpang terdapat subsistem lain. Nah, itu yang pertama adalah sistem pendataan, lalu ada sistem informasi jadwal, lalu ada sistem informasi ketersediaan, dan ada sistem informasi kemudahan. Lalu di bawahnya lagi ada sub-subsistem, yang dimana itu ada sistem pesanan, lalu sistem informasi perubahan, sistem informasi tarif, dan yang terakhir adalah sistem informasi pengiriman. Baik, lanjut.